Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah anak-anak Ustadz semua, alhamdulillah kita masih dapat berkumpul walaupun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Semoga antum semua berada dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita selalu berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan barakallahu fikum untuk antum semua karena telah mencapai tahap baru. Nah, antum sekarang sudah masuk kepada tingkat yang baru, yaitu jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Nah, yang antum sudah selesai SD ini, yang kemarin masih jiwa-jiwa masa kecilnya masih ada, silakan antum mulai berubah pada masa SMP ini. Nah, di sini Ustaz akan memperkenalkan diri karena mungkin antum semua tidak kenal dengan Ustaz. Nah, Ustaz akan memperkenalkan diri untuk antum semua. Baiklah. Nah, nama Ustaz adalah Rendra Adi Setiawan SPD. Siapa? Rendra Adi Setiawan SPD. Nah, antum semua bisa panggil Ustadz dengan nama Ustadz Rendra, ya, Ustadz Rendra, jangan Ustadz Awan. Nah, enak dipanggil Ustadz Awan, panggil Ustadz Rendra. Nah, Ustadz lahir di Pangkalan Kasai 20 September 1996. Nah, masih muda Ustadz ya, di Pangkalan Kasai 20 September 1996, tepatnya di Belilas, Indragiri Hulu. Nah, siapa tahu di Ananda di sini ada yang orang Belilas, nanti bisa kenalan sama Ustadz lagi. Nah, Ustadz alumni dari Pendidikan Matematika UIN Suskaryau, Pekanbaru. Nah, jadi Ustadz alumni dari Pendidikan UIN Suskaryau di Pekanbaru. Bela anak-anak Ustadz, alhamdulillah Ustadz dipercaya untuk menjadi guru Arab Melayu antum semua. Nah, Ustadz dipercaya menjadi guru Arab Melayu di kelas 7A sekarang dan di kelas 7B. Nah, jadi yang akan mengajar antum Arab Melayu adalah Ustadz Rendra. Nah, jadi nanti kita akan belajar bersama-sama yang sudah pernah belajar Arab Melayu dan yang belum belajar Arab Melayu. Kita bersama-sama membahas bagaimana sih Arab Melayu itu dan bagaimana cara membaca Arab Melayu ini. Nah, banyak sekali hal-hal yang menarik dari mata pelajaran Arab Melayu ini. Okelah, ini saja yang mungkin bisa Ustadz sampaikan. Nah, nanti kita akan berkenal lebih jauh lagi jika kita sudah bersuah di SMP Islam Al-Durab Islamic School. Nah, oke Anda semua. Jadi silakan kita pelajari dengan baik. Nah, bagaimana pelajaran Arab Melayu ini? Semoga nanti apapun yang kita pelajari menjadi berkah dan rahmat untuk kita semua. Amin. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaifa halukum ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Baiklah, seperti yang sudah Ustaz sampaikan. Nah, di sini Ustaz akan mengajarkan tentang Arab Melayu, ya. Ustaz akan mengajar tentang Arab Melayu. Nah, Ustaz sudah menyampaikan nama Ustaz adalah Rendra Adi Setiawan. Oke, apa sih Arab Melayu itu? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran Arab Melayu, Ustaz ingin menyampaikan nih kontrak belajar untuk kita semua. Nah, jadi kontrak belajar ini berlaku selama kita pembelajaran dari rumah. Oke, Ananda. Yang pertama kontrak belajar kita adalah nah, luruskan niat dan berdoa sebelum mulai pelajaran. Jadi antum harus luruskan niat antum belajar karena Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa berdoa agar apa? Agar pelajaran yang kita pelajari ini menjadi rahmat dan berkah untuk kita semua. Selanjutnya, nah antum harus disiplin dan menggunakan baju seragam. Nah, disiplin di sini antum harus tepat waktu dalam masuk Zoom. Jangan sampai ada yang terlambat. Nah, baju seragam ini karena antum tidak ada baju seragam, antum boleh menyesuaikan ya. Intinya sopan, ya, sopan. Selanjutnya,
Nah, antum harus membawa dan menggunakan buku catatan. Nah, jadi selama pembelajaran daring, antum harus harus ada satu buku pegangan khusus untuk Arab Melayu. Jadi setiap pembelajaran antum bisa catat dari video-video yang Ustadz tampilkan. Nah, selanjutnya, kamera selalu diaktifkan selama kita pembelajaran daring melalui Zoom meeting ya Nanda ya. Jadi jika ada yang ingin izin, silakan izin dulu, Ustadz, ana izin mau ke toilet. Nah, silakan. Nah, antum izin dulu baru antum boleh mematikan kamera. Antum ya Nanda ya. Nah, selanjutnya antum harus tertib dan aktif dalam belajar. Nah, antum harus tertib, tidak ribut di dalam Zoom meeting. Kemudian keaktifan antum aktif bertanya dan antum aktif menjawab, itu akan menjadi nilai plus tersendiri untuk antum. Oke? Yang terakhir, karena ada berdoa sebelum memulai pelajaran, otomatis kita juga harus berdoa setelah kita menyelesaikan pembelajaran. Apa gunanya? Semoga yang kita pelajari masuk ke dalam otak kita dan juga berkah bagi kita selama belajar ini. Oke? Nah, jadi kita akan belajar tentang Arab Melayu. Apa itu Arab Melayu? Ini sebuah pertanyaan besar bagi kita, bukan? Nah, antum semua mungkin sudah ada yang belajar di SD-nya mengenai Arab Melayu. Nah, di SMP dipertemukan lagi nih tentang Arab Melayu. Jadi apa itu Arab Melayu? Arab Melayu ini adalah tulisan yang menggunakan aksara. Aksara itu apa? Arab Hijaiyah. Nah, Arab Hijaiyah itu apa? Alif, ba, ta, sampai hamzah, gitu ya. Dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, jadi tulisan Arab Hijaiyah tadi itu menggunakan bahasa Melayu. Contohnya, nih antum lihat. Ada huruf ba berjumpa dengan huruf waw, itu menjadi bu. Huruf k berjumpa dengan huruf waw menjadi ku. Nah, jadi kalau kita baca, ini menjadi bacanya apa? Buku. Nah, inilah contoh dari Arab Melayu, di mana tulisannya menggunakan Arab Hijaiyah dan bahasanya menggunakan bahasa Melayu. Nah, kita juga akan menggunakan bahasa Melayu nih. Jadi antum bisa pelajari kira-kira apa saja sih bahasa-bahasa Melayu di Riau ini. Nah, lanjut. Nah, kemudian apa saja tokoh-tokoh Arab Melayu di sini? Ternyata pada abad pertengahan, tulisan Arab Melayu ini menjadi tulisan resmi bagi raja-raja keturunan Melayu di Nusantara. Nah, jadi raja-raja yang ada di Nusantara itu luas ya Nanda, berarti seluruh Indonesia. Nah, jadi sebelumnya seluruh Indonesia ini menggunakan tulisan Arab Melayu, terutama bagi pemerintahan yang dia merupakan keturunan langsung dari keturunan Melayu. Nah, contoh kalau di Riau itu ada keturunan raja misalkan, ada Tengku, ada Said, ada Saripah. Nah, itu merupakan gelar-gelar raja pada zaman dahulu. Nah, mereka itu menggunakan tulisannya itu resmi harus menggunakan Arab Melayu. Nah, jadi banyak tulisan-tulisan Arab Melayu pada zaman dahulu. Nah, kalau kita bisa membaca Arab Melayu, kita akan bisa membaca sejarah yang benar-benar sejarah. Nah, berikutnya, ternyata tokoh yang penting itu ada seperti Raja Ali Haji. Nah, Raja Ali Haji ini sebenarnya merupakan tokoh yang memperkatakan sistem ejaan Arab Melayu tersebut di dalam bukunya Bustan Al-Katibin dan diteruskan oleh Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim ini siapa? Muhammad Ibrahim ini adalah anak dari Abdullah Munshi. Nah, contoh nih ya. Contoh-contoh tulisan Arab Melayu ini biasanya itu sering kita jumpai pada hikayat, ada pada syair, ada juga pada Gurindam 12 dan juga ada pada karya-karya yang lain, karya sastra yang lain. Jadi sastra-sastra Melayu kuno itu dia menggunakan tulisan Arab Melayu. Nah, bayangkan jika kita tidak bisa membaca Arab Melayu, nah antum akan lupa akan sejarah. Maka antum bakal buta tentang sejarah, terutama sejarah Riau dan juga sejarah Melayu di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Untuk berikutnya, nah Ustadz akan mengajari bagaimana sih cara membaca Arab Melayu yang baik dan benar. Nah, pertemuan berikutnya kita akan melihat kira-kira apa saja sih huruf-huruf Arab Melayu ini. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Nah, silakan antum persiapkan dan antum juga boleh mencari materi-materi dari berbagai sumber, boleh dari YouTube, boleh dari email dan yang lainnya. Nah, jadi sumber belajar antum di sini banyak ya. Jadi antum boleh melihat
pembelajaran dan juga antum boleh lihat pembelajaran dari SD dulu. Nah, antum lihat-lihat kembali pembelajaran SD, nah itu penting buat antum. Oke, jadi tetap semangat untuk belajar Arab Melayu ini. Semoga dengan kita pelajari Arab Melayu, kita bisa membaca Arab Melayu dan kita bisa membaca sejarah yang benar. Nah, sejarah yang benar yang tertulis langsung oleh sastra Melayu. Oke, Ananda. Nah, cukup sekian dari Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.